Pak Ludi, jadi kan sekarang mau merencanakan ya, Ya, merencanakan aktivitas yang praktik baik yang ada ya, di sekolah Pak Ludi. ya. Apa Nah, yang jadi aktivitas apa yang akan dibuat Pak Ludi untuk perencanaan praktik baik yang berhubungan dengan eh, kurikulum Merdeka ini? ya, baik Bu. Setelah saya mengikuti pembekalan, mungkin langkah pertama perencanaan saya adalah akan membuat sebuah praktik baik dalam hal bagaimana membuat sebuah pembelajaran yang memerdekakan anak atau dalam hal ini adalah tentang eh, pembelajaran yang ramah anak dengan memperhatikan apa-apa yang sudah kita dapatkan, yaitu tentang kodrat alam, kodrat zaman, dan sistem AMO. Nah, itu yang mungkin akan saya aktualisasikan atau laksanakan dalam pembelajaran. Itu jangka pendeknya itu mungkin itu yang akan saya buat praktek baik. Nah, Ya, bagus ya Pak Rudi. Pak Rudi, di mana Pak Rudi akan merencanakan suatu eh, lesson plan hmm, karena ini akan ke anak ya di ya, pembelajaran Pak Rudi sendiri ya, iya, bahwa ada lesson plan untuk praktik baik untuk kan apa perkembangan ya. Jadi disesuaikan dengan zaman. Maaf ini internetnya unstable. Jadi nanti iya, ya kalau misalnya. Nah di situ kan ada kalau misalnya kita akan merencanakan sesuatu ya, sesuatu yang berpraktek baik, pasti ada plan-plan yang akan dibuat oleh Pak Paludi ya. iya, Plan-plannya itu nanti akan menjabarkan apa Pak Ludi? Jadi akan membuat sesuatu apa di pembelajaran Pak Ludi yang memang programnya akan berpihak pada anak. iya. Nah, Contohnya ya, bagaimana? salah satunya mungkin saya mengajar, sebelum mengajar saya dulu akan menggunakan evaluasi diagnostik maupun yang non kognitif maupun yang kognitif. Maksudnya ingin memetakan tentang potensi anak di lapangan. Selanjutnya, selain itu juga saya mungkin lebih dalam pembelajaran itu akan menghilangkan semacam kebiasaan saya kalau mengajar itu suka memberikan reward dan sanksi gitu, atau misalnya kalau anak tidak mengerjakan berarti nanti ada sanksi kalau mengerjakan apa. Jadi saya akan menanamkan kita mengerjakan sesuatu itu dengan keikhlasan tanpa ada unsur tindakan. Kalaupun dia tidak mengerjakan, tidak jadi usaha, mungkin akan saya tanya kenapa tidak mengerjakan, itu saja. Dan mungkin juga akan lebih sifatnya membimbing ya, membimbing dengan tidak ada kanan dan lain sebagainya. Nah, itu saja mungkin langkah pertama. Mungkin nanti kalau sudah langkah saya itu berhasil, nah mungkin tindak lanjutnya mungkin saya akan memberikan semacam ini ya ke guru-guru yang lain, sharing gitu bahwa sekarang itu dengan kurikulum 2000 dengan kurikulum Merdeka itu kita harus memerdekakan dalam anak dengan pembelajarannya. Salah satunya ya itu bagaimana menangani siswa tersebut itu dalam pembelajaran. Ya itu saja mungkin Bu. Bagaimana menangani siswa tersebut? Nah, Apakah ada pertanyaan yang dipermasalahan ya itu kan nanti kita bukan buat permasalahan kalau dalam suatu lesson ya ya, jadi atau perencanaan itu bagaimana tadi apa Pak Dwi menanggapi apa eh, menanggapi siswa atau bagaimana menangani jadi siswa, menangani siswa. menangani siswa. Bagaimana menangani siswa dalam hal apa Pak Rudi itu menangani siswa bagaimana menangani siswa kan
Itu Iya, kalimatnya sangat-sangat sempit ya. iya, Jadi benar. penjabarannya mungkin bagaimana, eh, jadi gini, bagaimana pembelajaran yang eh, membuat siswa Nyaman. bisa, ya, bisa lebih nyaman Ya, dan bentar, dan bisa berpihak pada siswa itu sendiri. Ya ya. seperti Pak Rudi kan tadi, solusinya saya tidak mau ya memberikan hukuman, Hmm, saya tidak mau memberikan, kalau reward itu kan itu praktik baik ya, tapi ya, kalau hukuman itu ya, sebagai hukuman itu dalam arti misalnya PR yang banyak juga itu suatu hukuman ya Pak Rudi ya, iya. PR yang banyak dan itu. Hmm, Nah, itu kan untuk Pak Rudi sendiri. Kalau untuk plan ke depan ya kan kita kan praktik baiknya dari diri kita, mulai dari diri ya. hmm. Terus apakah Pak Rudi itu akan mempraktekkan kepada guru-guru lain dengan lesson plan yang nantinya disebarkan, ataukah Pak Ludi akan membentuk kolaborasi dulu dengan teman-teman di sekolah? Bagaimana Pak Ludi menyikapi plan ke depannya? Ya, baik Bu. Untuk selanjutnya, mungkin setelah saya melaksanakan penanganan baik yang mengindahkan tentang memerdekakan anak, nanti mungkin saya di komunitas MGMP akan berbagi di sana mungkin dalam cakupan levelnya MGMP sambil kita juga sharing eh, berbagi bagaimana cara menangani anak dengan tanpa harus memberikan tindakan. Nah, salah satunya misalnya pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu maksudnya pada saat saya memberikan sebuah teks pidato, maka saya akan memberikan pembentukan kelompok itu berdasarkan minat minat siswa misalnya. Hari ini kita akan membahas tentang misalkan teks pidato. Nah, silakan kalian berkelompok atau sebelumnya saya tanyakan pidato apa yang kamu senangi. Nanti kan muncul dari mereka itu tema ini, tema itu dan sebagainya. Nah, nanti berdasarkan informasi dari anak, nanti akan saya bentuk kelompok kelompok misalnya dengan tema kemanusiaan, tema pertanian, tema wirausaha dan sebagainya. Nah, berarti saya sudah mencoba untuk dalam pembentukan kelompok juga tetap memperhatikan potensi anak berdasarkan minatnya. Nah, itu mungkin akan saya share dan berbagi dengan guru-guru. Nah, langkah pertama mungkin saya tidak langsung ke guru-guru yang lain. Nah, mungkin karena saya di sekolah juga ketua MGMP, bahasa Indonesia di sekolah, ya mungkin saya akan berbagi dulu dengan sesama guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mungkin nanti lebih langkah lanjutnya akan berbagi dengan yang lainnya. Itu Bu, yang ke apa perencanaan saya. Bagus sekali Pak Ludi. Apakah program atau aktivitas Pak Ludi ini memerlukan dukungan? Dukungan siapa saja yang diperlukan untuk aktivitas praktik baik ini, Pak Ludi? Iya, dukungannya ya mungkin langkah pertama dukungan dari rekan sejawat, mungkin dari untuk nanti lebih jauh, lebih melebarnya, mungkin dukungan dari kepala sekolah. Nah, mungkin dengan kalau kepala sekolah sudah memberikan dukungan, berarti nanti ya ada acara di sekolah atau kepala sekolah membuat suatu pertemuan dengan judulnya diseminasi tentang program memerdekakan anak. Nah, itu lebih cakupan lebih jauh. Nah, dengan diberikan kesempatan saya untuk mendesimulasikan, berarti itu bukti bahwa kepala sekolah memberi dukungan kepada saya. Sangat perlu memang dukungan itu. Iya, betul Pak Rudi. Ya, Karena dukungan itu yang pertama adalah kalau kita berbuat untuk kurikulum merdeka itu adalah dukungan, kolaborasi, dan nanti aksinya ya Pak ya. Rudi. Betul. Maaf Pak Rudi, ini berapa menit lagi saya?
Aduh, nggak deh. Jadi saya Iya, baru lupa. Udah sampai ya? tahapan-tahapannya apa Bu? Yang Udah? komitmen, Udah komitmen nggak? tahapannya saya udah ini ya, Pak Ludi udah plan ke depan kan. Ya. Terus nanti Pak Ludi ada dukungan ya. Hmm. Sudah ini, sudah semuanya. Nah, eh, di sini kita kan tadi kan sudah Pak Ludi sudah memberikan apa istilahnya mah suatu paparan di mana plan Pak Ludi itu ingin membuat suatu lesson plan atau perencanaan pembelajaran yang berpihak pada anak ya Iya, di kurikulum Merdeka ini iya, melalui bahasa Indonesia. Nah, saya simpulkannya di sini, di mana Pak Rudi itu nantinya Pak Rudi dulu yang bertindak untuk suatu apa aktivitas atau suatu pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian Pak Rudi nanti sharekan ke guru yang lain ya, Pak Rudi, iya, betul ya? iya. Sharekan ke guru yang lain, berbagi, dan nanti untuk pelaksanaannya itu mulai kapan Pak Rudi? Nah, pelaksananya mungkin setelah selesai pembekalan, ini mungkin salah satunya yang langkah pertama yang tadi sudah saya sampaikan, nanti mungkin eh, setelah pembekalan ini langsung saya mempraktekkan praktik baik itu. Ya, ya, ya itu kayak mungkin prakarsa baik ya mungkin ya kalau diurutan kayak gitu, Ya, nanti perencanaannya kayak gitu dengan ya. ya, Baik Pak Rudi, mungkin sudah cukup ya, coaching hari ini. ya, Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat Pak Rudi dan masukan juga buat saya. ya, Nanti mungkin di akhir kita akan refleksi. iya. Oh, Nah, ya, iya. refleksi. Nah, nanti Sekarang saya ya, Pak Rudi. eh, Silakan Pak nah, Rudi enggak nanti saya mengcoaching saya. ini Kalibat. stop stop dulu ya, Bu ya. Di stop dulu rekaman.